Welcome to our program Debunk Islam in 5 minutes, answering Muslim objections to Christianity and the Bible in just 5 minutes. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Muslim, Tuhan Kristen itu 1 apa 3 ya? Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1, apakah sama dengan 1? Sofiatul dari Al-Hayat Indonesia akan menjawab semua pertanyaan daripada RT 6. Kalau Anda membaca Alkitab Kristen teman-teman, dan semua gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, tidak pernah ada yang mengatakan Tuhan itu 3, apalagi kita menyembah 3 Allah. Ini adalah kredo iman Kristen atau pengakuan iman Kristen, yaitu kredo in unum deum. Aku percaya akan satu Allah, Khalik langit dan bumi. Pertanyaannya, siapa dan bagaimana Allah yang satu dan esa itu? Inilah yang dijabarkan di dalam doktrin Trinitas Gereja. Bahkan di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan inilah hukum yang terutama, yaitu dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Yesus mengutip syahadat atau pengakuan iman orang Israel, yaitu di Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Echad. Kata Elohinu di sini, akhiran inu, itu menunjukkan akhiran kata ganti bentuk jamak. Secara literal berarti gods. Perhatikan kata Shema Yisrael di sini. Kata Elohenu yang berarti jamak, our gods atau Allah kita, bukan berarti Allah ada banyak teman-teman. Tetapi pada waktu itu, di zaman Musa, bangsa-bangsa percaya kepada politeisme. Sehingga mereka menyatakan ada Allah yang di langit, ada Allah yang di bumi, ada Allah di gunung, ada Allah di lembah, ada Allah yang menghidupkan, dan ada Allah yang mematikan. Tetapi pesan Musa di dalam kitab Taurat jelas, bahwa tidak ada banyak Allah, hanya ada satu Allah, yang mematikan dan juga menghidupkan, yang meremukkan, menghancurkan, tetapi juga yang membangun kembali. Itulah pesan daripada Musa di dalam kitab Taurat kita, teman-teman. Jadi di dalam pengakuan iman Yahudi dan Kristen, kami tidak memasukkan nama manusia di dalamnya. Tidak ada orang Yahudi yang menyatakan kami percaya akan Allah yang Esa dan Musa sebagai utusannya. Begitu juga di dalam pengakuan iman Kristen. Karena kami percaya bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri, yang adalah satu hakikat dengan Allah. Begitu juga dengan Roh Kudus, yang adalah roh Allah itu sendiri. Tetapi kita lihat di dalam pengakuan iman Islam, dikatakan begini, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan pengakuan ini terbalik dengan apa yang ada di dalam Alkitab, teman-teman. Alkitab menyatakan, aku percaya tidak ada Allah selain Tuhan. Tetapi Islam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jelas ya, bahwa Kristen dan Islam tidak menyembah Tuhan yang sama. Jadi doktrin gereja atau doktrin Trinitas itu bukanlah menghitung jumlah Allah. Orang Kristen tidak pernah menghitung jumlahnya Allah. Tetapi bagaimana Allah yang Esa itu mewahyukan atau menyatakan dirinya di dalam Alkitab, atau kebagaimanaannya Allah yang Esa itu menyatakan dirinya, itulah yang dijabarkan di dalam doktrin gereja. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5, dan di dalam banyak ayat lainnya, Allah menyatakan dirinya bahwa dia mempunyai ketujuh roh. Rohnya saja ada 7, teman-teman. Kalau orang Kristen menghitung jumlah Allah, apakah mungkin Allah ini 11 atau ke-11? Apa mungkin Allah ini grup sepak bola? Jadi orang Kristen tidak pernah menghitung jumlah Allah, sebab Allah itu roh, dia tidak bisa dihitung. Dia tidak terbatas. Jadi apa itu doktrin Trinitas kalau orang Kristen ditanya? Jelaskan kepada RT 6 ya, Trinitas bukanlah doktrin mengenai keberapaan jumlah Allah, tetapi doktrin mengenai kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan semua ciptaannya. Jadi jelas ya, inilah doktrin Trinitas itu, bahwa Allah yang Esa, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, di dalam dia terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan.
Jadi Allah, firman Allah, dan roh Allah yang kita sebut the Godhead atau Allahnya para Allah, Allah yang tertinggi, itu adalah satu dan tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat, tiga persona. Kata persona di sini bukan pribadi seperti Anda dan saya, melainkan tiga hipostasis atau tiga eksistensi. Jadi una substantia tres personae, oneness in essence, satu hakikat. Hakikatnya ilahi atau divine being. Berbeda tapi tidak terpisah, satu tapi tidak bercampur, yang kita sebut dengan distinksi non separati, discretia non divide. Inilah doktrin gereja yang Anda harus paham. Kemudian firman yang kekal di dalam diri Allah tersebut nuzul menjadi manusia, dan kita menyebutnya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah anaknya yang satu-satunya dan tunggal. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam alaikum buat semua teman-teman di seluruh Indonesia.